Rocky Gerung bilang kepada saya, paman berkacamata adalah sosok yang ditakuti Donald Trump. Dari potongan besi saja, ia mampu menciptakan mata bor bubut 3 mata. Dengan kemampuan seperti ini, saya yakin jika bengkel paman berada di Konoha, ia langsung didatangin seseorang dan ditanyakan surat izin usaha. Potongan besi bekas yang didapatkan dari pengepul besi tua inilah bahan utama dalam pembuatan, sedangkan kepala bor, paman membelinya di pasar pramuka. Untuk membuat bor spindle 3 mata, pertama-tama ia memproses potongan plat besi bulat, meletakkannya di cak penjepit dan dengan terampil ia melakukan proses pengikisan. Seiring mesin bubut berputar, mata pahat bekerja keras menghaluskan permukaan benda kerja. Selanjutnya paman menggunakan centerpit dan dipadukan dengan mata bor melubangi bagian tengah besi tersebut. Lubang sederhana inilah awal dari pekerjaan sebenarnya. Tantangan pun dimulai. Ia melanjutkan pengikisan mendalam terhadap benda kerja. Setelah itu ia melakukan pengukuran dengan penuh ketelitian menggunakan sigmat barunya pemberian dari Kim Jong-un. Kemudian paman membalik benda kerja dan kembali melakukan operasi pengikisan. Guna memastikan terbentuknya rumah bor dengan sudut yang melengkung, ia mengubah posisi tool post dan dengan terampil mengikis besi 45 itu. Saya sendiri tidak bisa membayangkan, jika paman kacamata menjadi seorang guru sekolah STM di negeri kita, saya yakin murid didiknya akan sangat terampil dan penuh kreativitas. Toh istilah buah jatuh dari pohonnya mungkin terjadi. Seiring waktu berputar pemrosesan terhadap benda kerja selesai, bentuknya seperti mangkuk, berikutnya paman berkacamata memproses potongan besi kedua, besi inilah yang akan dijadikan sebagai bagian belakang rumah dudukan bor. Proses pengikisan terhadap benda kerja kedua ini tidak rumit seperti pertama. Paman hanya mengikis dan mengubahnya menjadi bertingkat. Walaupun begitu, ia sesekali melakukan pengukuran sederhana. Perbedaannya benda kerja kedua ini diberi sebuah alur ulir. Setelah kedua komponen menjadi kesatuan yang pas dan presisi, paman meletakkan benda kerja pertama itu di atas meja bor. Dengan bantuan ragum ia mengebor dengan kedalaman seukuran baut stud. Agar saat penggunaan tidak mudah selip, ia membuat sebuah ulir kecil. Ulir ini adalah tempat baut stud pengunci batang pen. Tantangan selanjutnya menanti paman berkacamata, ia harus memproses potongan poros yang telah dipotong dengan sudut kemiringan 90 derajat. Poros baja ini nantinya sebagai batang shaft yang masuk ke dalam center pit. Sekarang paman melakukan proses rolling. Benda kecil ini nantinya digunakan untuk pengunci dan penyetelan di saat pergantian bor. Setelah semua komponen mulai terbentuk, tibalah perakitan sederhana, namun jelas rumah dudukan ini belum bisa digunakan. Perlu membuat lubang pen sebanyak 3 buah, setelah lubang terbentuk tibalah paman memasang kepala bor. Melihat kreativitas paman yang luar biasa seperti ini, membuat Mulyono bertanya, apakah benda itu bisa digunakan? Menanggapi pertanyaan Mulyono, paman pun langsung memasang alat itu di center pit, dan langsung melakukan pengujian. Melihat alat itu bekerja sempurna Mulyono pun terdiam malu.